Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Sir Musli dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pembelajaran jarak jauh, masih dalam suasana pembelajaran dari rumah ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita seperti biasa. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, pada kesempatan kali ini materi kita yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Nah, ini materi ini kita lanjutkan dari materi yang minggu lalu tentang Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Nah, bagi yang ada buku yang sudah dibagikan dari sekolah, buku pendidikan agama Islamnya, bisa dilihat di halaman 38 tentang Allah Maha Esa. Nah, ya. Ini lanjutan dari materi yang lalu ya, halaman 38 ya. Nah, sampai dengan halaman 40. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu siswa mampu menyebutkan keragaman anggota tubuh sebagai sebagai bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, menyebutkan manfaat keragaman anggota tubuh sebagai bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan keragaman anggota keluarga di rumah sebagai bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan menyebutkan keragaman di lingkungan sekolah sebagai bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan membahas tentang materi yang pertama yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bagian B ya. Nah, karena yang bagian A-nya itu adalah Allah Maha Esa yang kemarin. Allah itu ada. Ya, materi tentang Allah Subhanahu wa taala itu Esa. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar tentang diri kita, diri sendiri. Coba perhatikan diri sendiri, ada apa saja yang terdapat dalam diri kita. Nah, coba seperti dalam gambar itu tentunya ada panca indera kita. Ada tangan, kaki, ada mulut. Nah, coba perhatikan diri kita, atau juga mungkin kita bisa minta bantuan kepada teman kita atau keluarga kita. Nah, tanyakan pada teman atau keluarga kita nama dan manfaat setiap anggota tubuh kita. Nah, setiap anggota tubuh kita pasti ada manfaatnya. Nah, pasti ada fungsinya. Nah, siapa yang menciptakan anggota tubuh kita tersebut? Ya, tentunya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi anggota tubuh. Nah, ini harus menjadi sikap kita ya, sikap bersyukur kepada Allah karena diberikan anggota tubuh yang bisa kita gunakan untuk beraktivitas. Nah, ini salah satu contoh ya, Allah itu Maha Esa, menciptakan diri kita beserta anggota tubuh kita yang sangat lengkap. Nah, selanjutnya coba lihat di lingkungan sekitar rumah kita, lingkungan di rumah kita. Nah, mungkin ada keluarga kita ya. Nah, kita lihat sekarang, coba ceritakan tentang keluargamu. Kita perhatikan gambarnya, ini gambar satu keluarga. Nah, ya mungkin di dalam keluarga kita selalu mengerjakan aktivitas bersama-sama. Ya, apakah itu makan secara bersama-sama, ya, kemudian sholat bersama-sama. Nah, kemudian kita juga hormat dan patuh pada orang tua ketika kita akan meninggalkan rumah, belajar, pergi ke sekolah atau pergi meninggalkan rumah, kita mohon izin kepada orang tua. Nah, ini contoh sikap yang baik kepada orang tua. Nah, sikap-sikap ini tentunya harus kita tanamkan dalam diri kita ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki keluarga yang bahagia, keluarga yang lengkap. Nah, berikutnya coba kita perhatikan
lingkungan sekolah. Nah, kita perhatikan lingkungan sekolah. Mungkin kali ini saat sekarang kita belum bisa hadir ke sekolah, belum bisa belajar seperti biasa di sekolah, namun kita tentunya pernah merasakan bagaimana lingkungan belajar, lingkungan sekolah, apakah di TK, di PAUD, ya, tempat-tempat kita belajar yang sebelumnya, ya. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana lingkungan sekolah kita. Tentunya kita senang bermain bersama teman-teman di sekolah, ya. Nah, jadi lingkungan sekolah ada juga guru-guru. Di sekolah ada guru, ada teman-teman, ya. Guru adalah orang yang selalu membimbing kita belajar membaca, menulis, berhitung, dan juga mengaji, belajar Al-Quran. Nah, jadi ini semua merupakan bukti bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita. Allah Maha Esa. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada menegaskan di dalam surah Al-Ikhlas. Kita juga sering membaca surah Al-Ikhlas, ya, di ayat yang pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Esa, ya. Katakanlah Muhammad Allah itu Esa. Nah, sebagai seorang muslim kita selalu harus mengucapkan pujian kepada Allah sebagai rasa syukur kita. Pujian ini, ucapan syukur ini, nah, ya, ada banyak sekali. Nah, beberapa diantaranya yang kita kenal dengan zikir, ya, yaitu Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, juga yang ada di dalam buku, ya, bisa dilihat di halaman 39, ada di situ jelas disebutkan, ya, beberapa pujian, kalimat pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu kalimat pujian yang sering kita baca ketika kita selesai sholat yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan, baginya pujaan, dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, inilah ucapan-ucapan zikir yang menegaskan kepada kita bahwa Allah itu Maha Esa, ya. Kita harus selalu senantiasa mengucapkan pujian-pujian ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah mencipta kita dan memberikan kita segalanya. Itulah bukti bahwa Allah Maha Esa. Nah, anakku sekalian, nah, kita harus menanamkan dalam diri kita sikap percaya dan yakin Allah Maha Esa. Nah, ini sebagian dari rukun iman, ya. Kemarin kita sudah belajar rukun iman, percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita harus percaya dan yakin bahwa Allah Maha Esa. Esa artinya tunggal, Esa artinya satu. Esa artinya satu. Iya. Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, nah, inilah materi kita pada kesempatan kali ini. Terakhir, seperti biasa mari kita mengerjakan latihan. Insya Allah aku bisa. Ya, berilah tanda silang, berilah tanda checklist pada kolom ya atau tidak. Berikut ini seperti biasa. Nah, kemudian berlatih menjawab pertanyaan. Ada 5 pertanyaan di situ. Sebutkan 5 anggota tubuhmu. Ya, sebutkan, ya, yang ada di tubuh kita. Nah, kemudian apa gunanya mata? Ya, yang ketiga, kepada orang tua kita harus titik-titik dan seterusnya. Silakan diisi, ya. Nah, kemudian yang terakhir latihannya yaitu mencari pasangan jawaban, ya, dengan cara menarik garis. Ya, jawaban yang ada di sebelah kiri, soal yang ada di sebelah kiri dengan jawaban di sebelah kanan. Buatlah garis penghubung di antaranya. Seperti biasa. Nah, demikian saja. Mudah-mudahan ini bisa dikerjakan latihannya agar menambah pemahaman, ya. Nah, ini saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mari sama-sama kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.